Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama kami Pak Marsudi Suhud, Ketua PBNU melalui sambungan Skype, Ibu Erlina Burhan, Jubir Rumah Sakit Persahabatan, dan telah bergabung bersama kami Pak Taci Yassin Maimun, ini adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah. Saya sapa Pak Taci Yassin terlebih dahulu, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terakhir ada kejadian penolakan jenazah di Kebumen, Jawa Tengah. Apakah selain itu ada lagi kejadian penolakan jenazah di wilayah Anda? Ya, yang sebelumnya ada penolakan di Banyumas dan di Kabupaten Semarang, tepatnya di Ungaran. Kabupaten Semarang, tepatnya di Ungaran. Halo? Ya Pak, silakan. Ya, yang pertama penolakan sebelum di Kebumen pernah terjadi 2 kali. Ada penolakan, yang pertama kali ada di Kabupaten Banyumas. Yang kedua ada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Ungaran. Lalu bagaimana dengan peran dari gugus tugas dan juga perangkat desa untuk memberikan pemahaman terhadap warga terkait dengan jenazah yang sudah meninggal karena corona memang sudah dilakukan prosedur sehingga tidak akan menular terhadap warga? Ya, yang pertama dengan adanya penolakan di Kabupaten Banyumas dan di Kabupaten Semarang, maka memang kita mengevaluasi dan kita mengambil langkah. Yang pertama, ketika ada jenazah atau ada yang terpapar virus COVID ini meninggal, maka dari rumah sakit segera menghubungi kepada keluarga. Yang pertama menghubungi keluarga, ditanya mau dimakamkan di mana, mau dikebumikan di mana. Kalau sudah dititikkan, ada titik temu, maka kita akan dari rumah sakit segera menghubungi ke gugus tugas dari pemerintah provinsi nanti atau di kabupaten, gugus tugas di kabupaten. Dari laporan dari rumah sakit dan keluarga yang diterima oleh gugus tugas, maka kita akan melakukan peninjauan ke daerah lokasi supaya tidak ada penolakan terjadi lagi di Jawa Tengah. Dan itu setelah itu dipastikan kalau memang tidak ada penolakan, maka kita langsung akan memberangkatkan lagi jenazah dari rumah sakit menuju ke pemakaman. Di awal-awal ketika ada penolakan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun belakangan kan sudah diterapkan sanksi hukum. Ada beberapa orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka akibat penolakan ini. Anda sendiri bagaimana kemudian bersikap menyikapi hal ini? Apakah memang butuh sanksi tegas terhadap mereka yang melakukan penolakan atau masih bisa upaya preventif misalnya? Dan juga persuasif. Yang pertama kita melakukan mediasi dulu ya, preventif. Habis itu kalau memang tidak ada titik temu, maka memang harus ada tindakan tegas untuk memberikan sanksi kepada para oknum-oknum yang di sana penolakan terhadap jenazah COVID. Karena di sini yang pertama menurut undang-undang, menurut peraturan dan sudah sesuai dengan WHO kedokteran, bahwa itu sudah dimandikan dan lain sebagainya, sudah dibungkus dengan sedemikian rupa yang mana jenazah ini sudah tidak bisa menularkan lagi terhadap seseorang. Maka itu memang harus diterima. Apalagi ditambah tadi juga ada dari NU, saya pikir mereka sudah menerangkan bagaimana hukum dari agama Islam sendiri memberlakukan jenazah. Terhadap jenazah muslim ada 4. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, terus mensolati dan mengkebumikan. Dan terhadap keluarga saudara kita selain agama Islam, kami juga dianjurkan untuk menghormati jenazah. Termasuk di dalam Islam, Allah sendiri sudah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan semua manusia itu dimuliakan oleh Allah, termasuk jenazah yang akan dikebumikan. Maka memang kita memiliki keharusan untuk yang pertama merawat dan kedua mengebumikan. Baik, saya ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, di tengah pandemi seperti sekarang ini sesuai dengan tata cara Islam, ada beberapa prosedur yang harus dilalui, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan begitu jenazah. Bagaimana kemudian di tengah pandemi ini, apakah ini juga memang harus dilakukan oleh para petugas sebelum menguburkan jenazah yang beragama Muslim atau seperti apa, Pak? Wajib, hukumnya wajib. Tadi oleh Pak Wakil Gubernur juga disampaikan bahwa ketika siapa saja yang meninggal, baik itu karena pandemi atau karena apapun, itu protap-protap keislaman ajaran Islam itu harus dilaksanakan. Yaitu dari mulai
bagaimana kita sih ketika memandikannya. Setelah dimandiin kita harus mengkafani. Setelah dikafani maka harus disolati. Setelah disolati harus dikebumikan. Yang semacam ini sudah ada aturannya, termasuk dari para kiai-kiai dan Majelis Ulama Indonesia sendiri juga telah memberikan pedomannya terhadap orang yang mengurusi jenazah COVID di rumah sakit. Itu yang terpenting. Maka kami harapkan dari masyarakat yang terpenting dari mulai ngurusi di rumah sakit, misalnya itu kok masuk rumah sakit sampai dibawa ke rumah, masyarakat yakin kalau itu telah dilaksanakan dari hal yang bagaimana tata cara mengurusi jenazah itu tadi, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian tinggal dikuburnya. Itu semuanya itu harus dilaksanakan. Baik. Maka saya ketika mendengarkan dari keterangan-keterangan bahwa ketika di rumah sakit sudah ada petugasnya yang demikian, dan harus juga ada yang tugasnya dari umat Islam yang termasuk untuk menyolatinya. Di situ itu juga sudah cukup kalau sudah dimandiin di situ, dikafani di situ, dan disolati di situ, kemudian dibawa mau kemana tujuan menguburnya. Itu. Baik, saya ke Bu Erlina. Bu Erlina, kalau kita bicara soal tata cara pemakaman pasien yang sudah positif COVID memang sudah sewajarnya dan dilakukan sesuai dengan prosedur seperti yang tadi Anda sudah katakan. Tapi bagaimana dengan mereka yang masih berstatus sebagai PDP atau masih berstatus bahkan sebagai ODP, tapi kemudian keburu meninggal dunia? Apakah juga prosedur yang sama juga akan diterapkan terhadap mereka, Bu Erlina? Ya, kalau di rumah sakit saya, Persahabatan, itu kalau PDP yang kita rawat di ruang isolasi, itu akan kita lakukan sebagai COVID sampai terbukti bukan COVID. Artinya prosedur yang sama juga akan diterapkan jika memang meninggal dunia, begitu ya Bu Erlina ya? Iya. Kalau ODP kan kita nggak rawat. Yang kita rawat adalah PDP yang sedang atau berat. Baik. Bu Erlina, terakhir untuk memastikan dan juga meyakinkan masyarakat Indonesia untuk tidak lagi khawatir terkait dengan pemakaman jenazah, singkat saja. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bila mana jenazah sudah dilakukan proses di rumah sakit itu adalah aman, sudah tidak menular, sehingga mohon diterima dengan baik dan jangan sampai ditolak. Dan saya dengar juga bahkan bukan saja jenazahnya yang ditolak, tapi kemudian keluarga yang ditinggalkan pun kemudian diperlakukan sedikit diskriminatif, dan ini tentu saja memprihatinkan dan tidak benar. Ya, jadi mohon kepada masyarakat bahwa jenazah yang sudah diproses di rumah sakit itu sudah aman, tidak menular. Jadi mohon diterima dengan baik dan diselenggarakan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Erlina Burhan, Jubir Rumah Sakit Persahabatan. Terima kasih juga tadi ada Pak Yasin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi untuk Pak Marsudi Suhud, Ketua PBNU, jangan beranjak dulu karena usai jeda kami juga akan membahas persiapan jelang memasuki bulan Ramadan di tengah pandemi. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.